pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Shalom, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja. Sebelum kita memulai ibadah pertangyangan WEK ini di rumah kita masing-masing, kita serahkan ibadah pertangyangan WEK ini kepada pimpinan Tuhan dalam rohnya yang kudus. Mari kita serahkan pikiran, hati, dan jiwa kita kepada Tuhan. Kita berdoa memasuki saat teduh. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1. Saya mau mengikut Yesus. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende 585 ayat 2.
pada ibadah pertanyaan keluarga di rumah kita masing-masing pada malam ini diambil dari Wahyu 12 ayat 10 sampai ayat 12. Kita baca secara responsorial. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Cilakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1. Bila kulihat bintang gemerlapan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang menyertai hati pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua dalam acara pertanyaan WEK di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan jadi renungan untuk kita malam ini tertulis dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 14 sampai ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan, dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka,
sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskannya nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang beribadah pertanyaan WEK pada malam ini, tema khotbah kita ini diambil yaitu menyanyikan keselamatan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing, khotbah ini sangat spesifik. Allah mengingatkan Musa untuk diregenerasikan kepada Yosua, yaitu agar menulis sebuah nyanyian. Sebuah nyanyian sebagai saksi historis tentang identitas dan hidup bangsa Israel. Rupanya nyanyian atau musik dapat menjadi alat kesaksian sebagai sarana secara emosional mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebuah nyanyian dapat menghantarkan kita kepada terang kuasa dan kebenaran perbuatan Allah dalam kehidupan kita ini. Jadi dalam konteks nyanyian, kalau kita dalam konteks pandemi virus corona COVID-19 pada saat ini, salah satu sikap kita yang dianjurkan melawan COVID-19 tersebut ialah di rumah saja. Artinya beribadah di rumah saja, bertemu dengan Tuhan di rumah saja. Seperti khotbah ini, menyanyi untuk Tuhan dari rumah saja. Karena sebuah nyanyian atau musik secara teologi adalah sarana perjumpaan kita dengan Tuhan. Baik perjumpaan kita secara pribadi kepada Tuhan, baik secara keluarga. Dalam khotbah ini Tuhan mengajar Israel lewat sebuah nyanyian. Dalam ayat 22 kata Musa kepada Yosua, oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkan kepada Israel.
letakkan di dalam mulut mereka. Nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap Israel, kata Musa kepada Yosua. Kenapa nyanyian ini bisa menjadi saksi, Bapak Ibu keluarga yang dikasihi Tuhan? Karena Musa selalu meragukan Israel, meragukan pikiran sikap Israel, agar kebiasaan waktu di padang gurun jangan terulang setelah mereka sampai di pusat perjanjian Allah, yaitu tanah Kanaan. Nyanyian atau musik dapat berfungsi sebagai sarana konsentrasi untuk sebuah perenungan kehidupan. Lebih dalam lagi, bahwa teologi nyanyian atau bernyanyi merupakan kebutuhan spiritual. Dari rumah saja pun kalau kita bernyanyi, itu sudah merupakan ekspresi iman kita masing-masing. Dan dalam nyanyian itu firman Tuhan mengambil peranan sebagai inspirator. Musa mengangkat nyanyian sebagai saksi karena nyanyian mampu menunjukkan nilai-nilai perdamaian, sehingga Israel dapat melihat identitasnya, dapat melihat siapa mereka sebenarnya di hadapan Tuhan, agar mereka tidak dualis melihat Tuhan. Karena di mana Tuhan memberkati mereka, mereka menerima berkat, tapi dalam kenyataan hidup selalu menduakan Tuhan. Jadi tujuan Musa agar mereka tidak dualisme menjalani kehidupan mereka. Dalam menjalani hidup ini pun, Bapak Ibu Saudara, kalau sikap kita diragukan, apalagi dalam hidup agama mendua atau dualis, tak ada jaminan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Musa berkata dalam ayat 17, Allah menyembunyikan wajahnya. Sampai beberapa kali Musa mengatakan kepada mereka, Allah menyembunyikan wajahnya. Kalau ada pengalaman Israel sebelumnya dalam sejarah itu, kalau Allah menyertai, Allah memelihara hidup mereka, Allah memberkati mereka, maka suatu ketika kalau disebut Allah menyembunyikan wajahnya, berarti Allah juga punya hak menunda penyertaannya, menunda pemberkatannya. Bahkan Allah punya hak membatalkan atau mencabut penyertaannya, berhak mencabut apa yang telah diperbuatnya dalam hidup kita. Kalau Tuhan mencabut penyertaannya, berarti bagaimana? Berarti kita manusia secara jelas hidup di luar anugerah Tuhan. Kita bayangkanlah manusia yang hidup di luar anugerah Tuhan. Dengan kata lain, hidup dalam kungkungan murka Allah atau kemarahan Allah, atau istilah yang lebih keras, hidup dalam kutukan. Itulah artinya kalau dikatakan Allah menyembunyikan wajahnya. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan, jangan punya kepercayaan yang dualis. Jangan pernah menomorduakan Tuhan Allah kita. Apalagi menghadapi pandemi virus corona COVID-19 ini. Yakinlah Allah tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang yang percaya kepadanya. Buktinya kita masih tetap sehat dan kuat menghadapinya, yaitu dengan menjaga diri kita masing-masing. Jangan sempat Allah menyembunyikan wajahnya kepada anggota atau warga jemaat HKBP Jambi, apalagi di zaman wabah pandemi COVID-19 ini. Allah tetap menampakkan wajahnya kepada kita, maka sampai sekarang kita dapat menikmati kehidupan ini dengan baik. Amin.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, dalam pertanyaan wek di rumah keluarga masing-masing, kami masih dapat mendengar firman. Kami dapat merenungkan betapa besar pemeliharaan-Mu. Engkau ingatkan kami Tuhan melalui firman ini, agar kami senantiasa membuat Tuhan berjalan di depan, mendahului kami. Jangan seperti bangsa Israel yang tidak mengenal identitasnya sebagai bangsa pilihan. Mereka menyembah kepada Tuhan, tapi dalam kehidupan sehari-hari menomorduakan Tuhan, sehingga Tuhan menyembunyikan wajah-Mu kepada mereka. Dimuliakanlah nama-Mu ya Allah, karena kami masih dapat sehat-sehat dan kuat menghadapi wabah pandemi virus corona sampai saat ini. Walaupun kami tinggal di rumah saja, kami tidak terhalang memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan seperti yang diarahkan firman ini, dari rumah saja pun kami dapat menyanyikan nama Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga, anak-anak, bapak dan ibu, kepala keluarga, ibu rumah tangga, agar semuanya berada dalam keadaan keyakinan bahwa virus ini akan berlalu suatu ketika. Jagai kami, berkati keluarga, berkati semua yang sakit, berkati semua yang berduka. Hibur mereka ya Tuhan dengan firman-Mu. Berkati gereja-Mu, berkati semua program, berkati semua yang pertanyaan wek di rumah-rumah. Biarlah firman ini bekerja. Ampuni kami dari dosa-dosa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Nyanyi dari buku Ende nomor 754 ayat sada Goklas Nirohado Awon. Goklas Nirohado Dingolukon Goklas Nirohado Dingolukon Kokon Dingolukon Mauliate Goklas Niroha Maringan holong ni Tuhan dia Mauliate Goklas Niroha Maringan holong ni Tuhan dia. Dua syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap perlindungan-Mu Tuhan, dan juga kasih karunia yang Engkau berlimpahkan para kami Tuhan sepanjang kehidupan kami Tuhan, khususnya Tuhan untuk hari-hari yang boleh kami lalui Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang terus menjaga kami dan memberikan kami kekuatan Tuhan dalam kehidupan kami, hingga pada saat hari ini kami boleh melakukan begitu banyak pekerjaan kami dengan baik Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk di tengah-tengah masa-masa yang begitu sulit yang kami hadapi setelah sekian berapa waktu Tuhan, yaitu virus corona Tuhan yang belum juga mereda atau mungkin masih terus meningkat Tuhan, yang menyerang dunia ini, negara kami Tuhan, juga mungkin daerah kami, sekitar kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan kepadamu untuk melindungi kami, menjaga kami Tuhan dalam setiap pekerjaan kami,
dalam setiap aktivitas kami Tuhan, sehingga kami dapat terhindar Tuhan dari segala penyakit, terutama virus corona ini. Dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh beraktivitas lagi dengan baik seperti biasanya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang terlibat dalam penanganan virus ini, baik itu dari tim medis Tuhan yang mengupayakan selalu Tuhan mengobati orang-orang yang terinfeksi, maupun pemerintah kami juga memberikan arahan-arahan kepada kami. Biarlah kami sebagai warga negara menjadi turut dan ikut andil dalam pencegahan penyebaran Tuhan. Biarlah kami tetap berdiam dalam rumah kami sehingga kami boleh terhindar Tuhan, dan dalam kuasa-Mu segera virus corona ini boleh berakhir Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga yang mungkin terkena dampak Tuhan, baik itu dari ekonomi maupun pekerjaan dan sebagainya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar melalui masalah ini, sehingga kami dalam kehidupan kami boleh melanjutkannya dengan baik, dan pada saat akan datang Engkau berikan pada kami dalam keadaan yang normal kembali, kami boleh kembali berkumpul Tuhan di rumah ibadah-Mu untuk beribadah kembali dan boleh melanjutkan kehidupan kami dengan baik lagi Tuhan. Ya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, karena Engkau ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami lakukan, agar kami layak memberkat-Mu dan layak sebagai anak-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1-3 sambil mengumpulkan persembahan. Ibadah pertanyaan ini kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Salam. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Biar bergemuruh samudra dan isinya, serta isi dunia, dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Semua ciptaannya, semesta alam, pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu.